Boleh dilihat SK. Semua ada. Yang ada di SK itu ada di dalam. Sebenarnya waktu itu surat itu dibawa oleh Pak Samsul untuk menyerahkan langsung kepada Pak John Kennedy. Apakah itu sesuai dengan ADRT atau tidak? Itu pertanyaan kami, Pak. Biar putus dulu kita ini. Di Kapsu ini selalu seksi. Segelintir hal yang membuat kita tergelitik di sini. Doktor, insinyur, sarjana hukum, kita tidak kurang. Tapi apa nyata? Ketidakterbukaan itu membuat kita bertanya-tanya. Jadi tujuan kita bukan ada untuk membuat gagal. Kita rencanakan ini supaya bagus. Mau siapapun nanti pemimpinnya, ketua umumnya, mari kita ambil seperti yang kita sepakati bersama. Ya, maaf kata yang muda-muda lah, yang mapan lah, yang mampu lah, intelek lah. Persyaratan calon ketua umum bukan merupakan pengurus inti partai, bukan merupakan pengurus inti partai. Kita butuh perubahan. Apapun ceritanya kita butuh perubahan di Kapsu. Diakui nggak ya? Diakui dong. Akan begitu. Kita akui tapi tidak berjalan lagi. Karena pengurus lama tidak boleh mengeluarkan surat lagi. OC yang mana yang sah adalah OC yang pertama. Kenapa? Karena masih mantan ketua dan sekretaris yang menandatangani sekali itu. Bangsa mereka. Kalau saya perhatikan dari tadi ada pro kontra. Apa sebenarnya yang diperebutkan? Apa sebenarnya yang diperebutkan? Bahwa persyaratan calon ketua umum bukan merupakan pengurus inti partai. Itu yang saya buat di draft. Dan pada saat itu ada pertanyaan dari Pak Manjid Singh, Pak Indra, apakah itu tidak terlalu berat? Saya bilang tidak ada yang berat, karena ini dari Mubes pertama tatipnya seperti ini terus, tidak ada yang saya robah, tidak ada. Akhirnya waktu itu kita panitia steering komite sepakat semua tanda tangan. Tapi mungkin ada yang merasa terganjal dengan persyaratan-persyaratan ini. Saya larinya ke sana. Kenapa kita tidak restui? Semua tahapan sudah jalan, semua pekerjaan sudah kita ini. Tempat sudah kita DP waktu itu, sudah deal dengan Golden Proud. Tempat sudah deal, dan tadi pun kita semua steering komite sudah tanda tangan. Tinggal menentukan kapan pelaksanaan Mubes, dan dibuatlah waktu itu proposal untuk pengambilan dana seperti yang disampaikan tadi oleh ketua panitia. Tidak diterima ini semua. Setelah itu beredarlah berita bahwa ada karateker yang baru berdasarkan surat rekomendasi gubernur. Saya pertanyakan kepada Pak Sekung, ini kok ada karateker yang baru lagi, bagaimana isi daripada rekomendasi Pak Gubernur? Tidak ada itu, Pak Indra. Rekomendasi dari Pak Gubernur sudah kita kembalikan karena deadlock, tidak ada kesepakatan waktu itu. Jadi intinya hari ini Pak Pendiri, Pak Sekung, kami dengan kawan-kawan mungkin sepakat bahwa kami meminta rekonsiliasi. Artinya panitia yang ada hari ini tolonglah nanti dibuatkan kapan pertemuannya, rapat kembali, dikocok ulang. Artinya libatkanlah kita-kita yang lama yang sudah ada. Hari ini notulen rapatnya tolong dibuatkan itu, bahwa kita meminta kepada Pak Pendiri, Pak Sekung, tanda tangan hari ini kita sepakat lakukan rekonsiliasi. Artinya janganlah kita membawa kepentingan kelompok ataupun golongan di sini. Kita semua membawa kepentingan Sumatera Utara jadi besar kita ini. Undangan kami untuk menyikapi terbentuknya kepanitiaan yang sekarang dan Mubes tanggal 26 Maret 2022. Untuk itu kami serahkan kepada PLOR. Jadi hari Minggu kemarin saya ditelepon oleh pengasuh Panjaitan dalam hal keberadaan Kapsu ini. Langsung saya buat pada saat itu juga WA grup kita yang sekarang. Langsung saya buat, dan inilah anaknya. Terima
Terima kasih atas responnya. Intinya kita membuat IKAPSU lebih bagus dan lebih wow. Tidak ada tujuan kita untuk membuat ribut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat bahwa ada tim 9 tanggal 7 Februari ditandatangani. Di situ tim 7 ya, tim 7. 5 orang tanda tangan, 2 orang tidak. Bisa kita katakan sah. Nanti terlepas bagaimana nanti kita sepakati. Terus mereka sudah menunjuk tim caretaker yang dipimpin oleh Surya Makmur. Tanggal 10 Februari mereka sudah menunjuk siapa OC-nya dan siapa SC-nya dan sudah dibentuk. Itulah yang ada sekarang. Jadi ada kurang lebih 3 kali perubahan ini. Nanti apakah berkolaborasi yang sudah ada dengan rencana kita ini, monggo kita sepakati bersama. Masih ada waktu sebelum tanggal 26. Hanya permintaan kita atau saya selaku pribadi, kalau bisa jangan kita batalkan MUBES ini. Itu permintaan saya, Pak. Jangan kita batalkan. Tapi kalau OC-nya dengan SC-nya kita bikin kolaborasi, ayo kita tambahkan, jangan kita bubarkan. Kita tambahkan seperti yang Bapak katakan tadi. Kita gabung. Jadi jangan ada niat kita membubarkan karena sudah hampir 2 tahun, Pak. Ini tertunda-tunda, sudah hampir 2 tahun. Jadi tujuan kita bukan ada untuk membuat gagal. Kita rencanakan ini supaya bagus. Mau siapapun nanti pemimpinnya, ketua umumnya, mari kita ambil seperti yang kita sepakati bersama. Ya, maaf kata yang muda-muda lah, yang mapan lah, yang mampu lah, intelek lah. Kalau bisa begitu kan gitu. Jadi itu saran dari saya. Terima kasih. Sebesar apapun itu, tapi tidak peduli kepada anggota, gak ada apa-apanya. Saya bukan bilang IKAPSU selama ini tidak bekerja, tidak apa-apanya, tapi mari kita lihat sama-sama. Banyak kejadian, banyak peristiwa bisa kita lihat di sini. Artinya apa? Kalau setiap kepentingan anggota bisa kita ini kan pasti organisasi besar. Kami menyadari, kita semua menyadari di sini bahwa kita adalah kecintaan terhadap IKAPSU. IKAPSU ini selalu seksi. Di MUBES ketiga kita melaksanakan perhelatan MUBES yang cukup meriah dan bisa kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, baik itu dari Perkip, dari manapun, bahwasanya kita bisa demokrasi dengan baik, ya kan? Nah, namun segelintir hal yang membuat kita tergelitik di sini. Doktor, insinyur, sarjana hukum kita tidak kurang, tapi apa nyata? Ketidakterbukaan itu membuat kita bertanya-tanya. Ini yang perlu kita harus dengarkan suara kami. Ketepatan Bang Asron pendiri, beliau di sini masih pengurus aktif. Berkali-kali kita rapat, Bang. Berkali-kali kita rapat. Hingga akhirnya seperti ini. Nah, konkretnya ini sudah mewakili Pak pendiri, Pak Sekung. Sudah saya bisa pastikan yang hadir di sini mewakili suara IKAPSU. Setuju? Setuju. Untuk itu ini harus dalam bentuk konkret. Pertemuan ini harus dalam bentuk konkret. Apakah itu petisi, apakah itu pernyataan sikap, ataupun apa yang akan dibawa kepada mereka. Kenapa mereka nggak hadir? Kenapa mereka nggak hadir? Apakah perlu lagi dilakukan pertemuan? Sebagai pendiri kami akan mengadukan ini. Konkret nyata dari pertemuan yang menyatakan sikap bahwasanya kami tidak terima kepengurusan mereka saat ini seperti ini. Satu. Yang kedua, solusi. Kami mengeluarkan solusi. Seperti yang dibilang tadi sama Bang Spandir dan Bang Nadia. Apa salahnya kita mau kembali ke pengurusan yang ada dengan kepengurusan yang lama, diadu ide untuk kembali, ayo bertanding kembali memilih pemimpin kita. Itu saran pendapat saya. Terima kasih. Saya ikut pengurus di OC yang pertama. Yang kedua rekonsiliasi ikut juga. Yang sekarang ini tidak tahu. Sedikit saya tanggapi saudara Ispandir Tasway. Jangan dikatakan bahwa ini yang terbanyak. Selama 1-2 kami tidak muat di Talempa itu berjumlah 125 orang. Oke, itu karena kesatuan kita. Saran saya, kalau memang sudah mau dilakukan demi kemajuan IKAPSU, OC 1, 2, 3 Lego. Kalau mau rekonsiliasi silakan. Tetapi tadi Pak Ispandir bilang harus dilakukan MUBES. Oke, kita sepakat. Lalu kalau kita jadi rekonsiliasi sekarang 1, 2, 3, apakah mungkin masih dapat bekerja sampai tanggal 27? Mohon itu dipertimbangkan. Demi kemajuan IKAPSU yang kita inginkan, jalankan IKAPSU, jalankan MUBES. Yang ketiga saya dengar tadi, yang mulia Bapak Edi Namayadi, IKAPSU ini sesungguhnya bukanlah di tangan beliau, karena beliau besok sudah akan ganti juga. Lalu bagaimana kita yang di sini, ketika kita sudah terbentuk, kita laporkan siapa gubernur pada saat ini. Lalu yang menjadi
Case daripada IKAPSU di sini adalah Dewan Pembina dan Pendiri. Cukup dan terima kasih. Kami sebagai pengurus, saya selaku Ketua Seni dan Budaya, izin saya ada list caretaker dibubarkan, kembali kepada pengurus lama sambil mengantar MUBES tahun untuk yang keempat. Selanjutnya, panitia MUBES bentukan caretaker dibubarkan, kembali MUBES dilaksanakan oleh panitia MUBES yang sudah terbentuk dan sudah bekerja dan berkoordinasi dan berafiliasi bila mana ada penambahan ke depan. Selanjutnya tim 7 dibubarkan. Izin Pak Pendiri, kalau tim 7 masih berlaku, kayaknya multi kepentingan hemat saya di IKAPSU ini. Karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak ada namanya pembina atau penasihat tadi itu punya kapasitas untuk membuat organisasi IKAPSU ini lebih baik. Masih di tangan pengurus. Yang saya minta kami pengurus untuk lebih solid memberikan SK atau amanah kepada panitia MUBES yang lama untuk bekerja mengantar MUBES ini sambil berafiliasi atau berkoordinasi untuk MUBES yang akan dilaksanakan tanggal 26, tapi mereka tidak berlaku secara yuridis atau jalur hukumnya. Saya mungkin orang yang pertama mempertanyakan setelah kemarin ada dibuka riak-riak mau IKAPSU ini. Saya orang yang pertama, apa kapasitas Gubernur Sumatera Utara? Kalau saudara ada hadir pada saat rapat pertama di tempatnya Pak Saatsi Tambunan, kalau nggak salah di situ. Habis dari situ baru ada rapat lagi pembentukan karate. Dia nggak Pak Segum. Saya yang pertama mengatakan, apa kapasitasnya Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini? Mohon izin kepada Pak Gubernur, bukan kami mau tidak menghargai dan kami sangat mengapresiasi lah dukungannya, tetapi seperti yang disampaikan senior-senior kita tadi, kan ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang mengatur kita. Kalau anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak cukup mengatur itu, ada hal-hal yang harus kita ganti. Itulah makanya tujuan kita buat MUBES. Di MUBES itulah kita nanti bicarakan apa yang harus kita ganti. Nah, yang kedua, di anggaran dasar saya udah bolak-balik baca, tidak ada yang namanya tim 7. Nah, tetapi mohon izin kepada orang tua kami semua, yang tim 7 itu bukan mau melangkahi, bukan apa. Nah, tetapi kalau kita mau bagus, kita harus kembalilah ke buku kita, anggaran dasar. Mau siapapun dia ketua, mau ada kepentingan di situ. Sebenarnya saya mau ajak, yang kuncinya di sini adalah IKA. Karena tidak akan bisa masuk ke dalam situ nanti ke MUBES itu kalau tidak ada IKK-nya. Oke, Komandan singkat padat ya. Nah, jadi Mas, oke, itu baru masukkan ketua, Pak penasehat, pendiri, nggak ada salahnya memang. Kalau aku sih apapun ceritanya MUBES harus terlaksana. Karena kita butuh perubahan. Apapun ceritanya kita butuh perubahan di IKAPSU. Saya tidak mau IKAPSU ini berlama-lama dibentuk untuk kepengurusannya harus secara kontinu dan estafet. Dan banyaknya, mohon izin Pak Asron Rudi, banyaknya saat ini memang harus bawa mendesak supaya jangan hanya diapakan IKAPSU, mari sampai ke dasar bawah, ini perlu menjadi garis bawah. Yang saya tangkap dari seluruh pembicaraan ini, satu, telah membuat pengurus lama, telah membentuk caretaker, OCEC, nggak tahu saya namanya itu. Ya, yang penting sudah membentuk untuk caretaker pembentukan, tetapi gagal, tidak mampu. Kenapa? Untuk mempersatukan satu IKAPSU yang jumlah 34 tingkat tidak akan segampang kita berikan selamat kawan-kawanku. Oke, sekarang saya sudah melihat bahwa itu ada 3 kali gagal kalau tidak salah. Artinya sehingga ada saya lihat para tokoh sesepuh berangkat ke Medan menjumpai Pak Gubernur. Bapak Gubernur dari Edi Rahmayadi, mantan daripada dan di Batam ini. Beliau pun ikut sebagai perantara, kalau tidak salah, ikut juga beliau mengayomi IKAPSU ini dari dulu. Karena kenapa?
jiwanya, rohnya pun masih banyak di Pulau Batam ini. Jadi mohon maaf saudara, saya tidak ada kepentingan, tetapi mari ini cepat dilaksanakan, bahwa sudah disampaikan oleh masyarakat kita ke Pak Gubernur untuk audiensi atau apa kalian berkunjung kepada Gubernur, bahwa mereka menginginkan apa mau Pak Gubernur, supaya Ekapsu tetap dijaga konsisten estafetnya, jangan sampai tidak terjadi pengurusan yang baru. Tidak memperpanjang waktu, saya kira kita harus ambil inisiatif. Kita ambil ada 3 poin di situ. Pertama, apakah kita mengakui keberadaan saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke sana? Karena saya lihat di situ bahwa saudara-saudara kita berangkat ke Medan itu adalah karena mereka sudah capek. Sudah capek bagaimana membentuk Ekapsu ini atau penerusnya ini, sehingga diserahkanlah itu kepada Bapak Gubernur. Nah sekarang mau saya lihat di sini apa jawab Pak Gubernur Pak Bisman dengan surat permohonan itu. Di situ dikatakan kami mohon kepada Bapak Gubernur selaku penasehat untuk langsung menggunakan hak inisiatif. Kalau saya, ini ide, kalau saya menurut saya kita tunggu petunjuk dari Pak Gubernur. Siapa yang akan ditunjuk KSB, saya kira itulah yang perlu kita pertanyakan pada Pak Gubernur. Pak Gubernur jangan disalahkan. Pak Gubernur sudah sangat baik mau memperhatikan kita. Ini maksud dari saya, artinya saya minta jawaban itu Pak Bisman yang harus selesaikan. Seperti undangan kami itu sebenarnya mempertanyakan keabsahan dari kepanitiaan yang terbentuk atau kerter sekarang, apakah itu sesuai dengan ADRT atau tidak? Itu pertanyaan kami Pak, biar putus dulu kita ini. Sebenarnya undang dasar itu nggak ada, tim 7 kritik itu nggak ada. Tapi oleh karena kepakuan pengurus dengan apanya itu ada jadinya diatur sendiri. Nggak ada Pak. Yang kami masuk di sini Pak, ketika pembentukan itu IKA tidak dilibatkan, apakah itu bisa dianggap sah? Enggak, saya kan datang ke sini menampung aspirasi. Mau diapain apa ini? Yang kita hadir ini. Mau dilebur ke ASK itu atau mau dibubarkan? Saya kan orang yang mengerti anggaran dasar. Pelaksana MUBES adalah ketua umum, sekretaris umum. Bukan saya. Tapi nggak jalan. Nggak cocok antara si Bisman dengan si Nutrin. Kan itu masalahnya ini. Berarti poinnya mau dilebur atau dibubarkan? Saya tinggal menyampaikan aja nanti. Saya hanya menyampaikan ke panitia tim 7 seperti ini, ke KRTK seperti ini. Kalau mau dilebur, disahkan yang lama, saya juga setuju kok. Saya ikut membentuk kok yang lama itu, yang si Ruli apanya, ketuanya saya ikut juga. Jadi saya kan kesana kesini jadinya ini. Makanya pengurus lama dari kedulu. Iya. Nah, pengurus lama ini tidak pernah aktif. Jadi sehingga saya yang kesana kesini. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaan saya sama Pak Bisman sebagai sekretaris. Mampu nggak menghadirkan Pak Nutrin dalam rapat? Mampu nggak? Jadi sebelum dilanjutkan, saudara-saudaraku, yang kita jangan gagal paham. Kalau waktunya sudah habis masa kepengurusan, itu wajib ada KRTK. Dan pengurus lama sudah didimensional, kecuali waktu habis, waktunya sudah habis, ada dari penasihat atau pembina membuat surat, membuat penambahan waktu. Mohon dipahami, ini tidak ada. Berarti ketua lama sudah didimensional, pengurus lama. Selesai. Terima kasih. Jadi sebenarnya ya, kalau dibilang itu keabsahan yang melaksanakan MUBES, ya itu yang saya pertahankan itu. Kenapa? Yang tanda tangan SK Pak Nutrin Syahloh dan saya. Tetapi karena tadi itu dianggap bahwasanya tidak menyelesaikan, itulah makanya turun surat rekom dari Gubernur Sumatera Utara kepada tim 7 tokoh. Nah, tim 7 tokoh ini juga tidak bisa juga mengantarkan MUBES, sehingga dari tim 7 4 orang menyampaikan surat kepada Gubernur Sumatera Utara mengembalikan rekom itu ya pada bulan November. Berikut bulan Desember awal membuatlah surat permohonan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mangasi ya, Penjahitan ya. Nah, itu sebetulnya kita tunggu jawaban. Kalau memang sekarang kita simpulkan siapa yang berangkat ke Medan, kita sepakati berangkat ke Medan menghadap Gubernur Sumatera Utara, selesai semua masalah. Tidak ada. Coba kita lihat siapa yang dia sendiri, siapa perwakilan dari kita saat ini berangkat ke Medan Sumatera Utara. Nanti saya coba
minta surat yang kemarin itu kita kirim untuk disediakan waktu datang dari perwakilan warga Sumatera Utara mempertanyakan surat yang telah disampaikan oleh dari tokoh-tokoh Sumatera Utara meminta kepada Gubernur Sumatera Utara menggunakan hak inisiatif. Selesai. Dan perlu kita sudah ada sekarang, apa hasil pertemuan kita hari ini? Iya. Ini sebetulnya ini salah. Ini supaya salah pemahaman dulu ya. Ini bukan begitu maksudnya lain ya. Saya hanya menyampaikan bahwa saya selaku Sekum kemarin itu meminta untuk surat yang dibuat itu kesepakatan oleh dari tim 74 orang dan beberapa tokoh dan ada ikan-ikan, ada buktinya, ada fotokopi ya, bahwa itu dikirim ke Gubernur Sumatera Utara ya, dikirim ke Gubernur Sumatera Utara untuk menggunakan hak inisiatif. Tapi kalau di anggaran dasar kita sebetulnya kelemahan kita ya, kita semua tahu hukum yang tertinggi di organisasi adalah anggaran dasar dan rumah tangga. Tetapi persoalannya tidak ada satupun pasal di anggaran dasar itu kalau memang terjadi kevakuman, siapa yang mengambil lagi? Tidak ada. Karena tidak ada kita dewan pertimbangan dan lain-lain sebagainya. Nah makanya salah satunya orang tua kita, Gubernur Sumatera Utara, kita tunggu jawaban situ. Siapa yang mau berangkat? Saya sampaikan bahwasanya ada perwakilan dari Kota Batam menghadap Bapak mempertanyakan surat yang telah dikirim tanggal awal bulan Desember yang lalu. Maksudnya yang kita tunggu surat Gubernur itu apa? Apa bunyinya? Tanggal 7 Februari 7 tim 5 orang menandatangani termasuk pendiri kita. Ini sudah sah. Tinggal yang mau kita kolaborasi enggak? Itu aja. Jangan mundur lagi, Pak. Dengan dimasukkan yang ada di sini. Iya. Pak Pisman, saya maunya berupaya Pisman terus. Ini bukan Edi Ramayadi. Apa maksudnya Pak Pisman membuat surat kepada Gubernur? Iya. Apa jawaban Gubernur? Untuk apa? Wah, mundur lagi. Untuk apa? Maaf, saya dulu bisa. Pak inisiator izin, tolong agak kita ya. Mudah-mudahan Saya minta tolong saya dihormati. Tolong saya dihormati. Saya mau menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan Pak Saron Lubis itu surat bukan dari saya, dari Pak Saron Lubis sendiri yang tanda tangan, ada bukti, ada fotokopinya di mobil saya. Mohon maaf, saya nggak baca. Bukan saya yang membuat surat itu ke Gubernur. Oke. Kami tenahi ini semuanya. Terima kasih Bapak-bapak karena kami sebagai inisiator di sini. Oke, kita boleh panas, tapi hati kami tidak. Inilah sebenarnya dinamisnya kita di kapsul ini. Ya, Terima kasih. Permintaan saya kepada rekan-rekan, kita mendukung Mubes di kapsul ada tanggal berapa, bulan berapa. Tolong itu aja kesimpulannya saya rasa. tolong Pak inisiator membatasi pertanyaan-pertanyaan kembali. Kita minta keputusan. Jadi saya ada juga di sana di OC yang kita bentuk, OC sama Pak Indra, sama Bang Rudi dan kawan-kawan. Jadi sudah 1 tahun ini berjalan, tak ada titik penyelesaian. Makanya saya larinya ke inisiator, termasuk sama Bang Susanto, sama Pak Cekgu, Pak Guru. Ini Pak Guru ini belum semangat kali ini. Jadi maksud dan tujuan saya di sana, mungkin pendapat saya itu aja. Mubes tetap berjalan, kita melakukan rekonsiliasi kepada pihak seberang supaya nanti Mubes itu fair sama yang dibilang Bang Manu. Artinya dan jangan ada nanti di sana ada. Sebelum adanya Mubes, kita mungkin harus melakukan rekonsiliasi sama pihak seberang. Jadi mungkin itu aja pendapat saya. Sekarang saya tidak menyampaikan kita satu tidak itu, tapi sekarang saya meminta kita akui nggak kepengurusan lama itu dulu. Akui apa tidak? Oke. Akui, sepakat aja. Enggak dong, udah di mesin loh. Iya. Jangan ada aturan. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Disto itu betul. Artinya kita kan semua merujuk. Iya. Jadi ending daripada rapat kita ini ada hasilnya. Tadi kan jelas kita hargai hormati buat pendiri di sini. Iya. Jadi maksud saya di sini setiap poin ketok ini kan diakui nggak ya? Diakui dong. Kan begitu. Cuma sekarang mau kita bentuk nggak klateker, SCOC sekarang ini.
kita bentuk, akan gitu. Ada hasilnya, ada bentuknya karena kita akui tapi tidak berjalan lagi. Karena pengurus lama tidak boleh mengeluarkan surat lagi. Mau itu, mau kasih boleh, mereka yang keluarkan. Ya, sorry Pak Legis Badir, kenapa saya bilang gitu? Kepengurusan lama udah habis waktunya. Setelah itu dibentuklah Keretaker ya. Baru tim 7. Baru SD kan itu kan? Iya. Sekarang itu kita akui atau tidak? Kita akui. Tidak. Nanti digabungkan atau dilengkapi ininya lain masalah. Itu nanti. Itu sekarang kita akui atau tidak dulu, itu aja. Tidak. Sekarang pertanyaannya OC yang mana mau kita akui? Jadi maksud saya begini, kalau itu tidak kita akui, ya, berarti pengurusan tidak ada lagi. Mari kita bentuk yang baru, itu maksud saya. Jadi gini, izin senior, artinya pertanyaan itu kan agak sedikit menjebak, ya kan begitu. Jadi nggak usah kita akui atau tidak, ya. Sekarang dalam rapat ini, ya kita bentuk Keretaker, kita bentuk SC-nya, OC-nya, supaya ini terlaksana di tanggal 26. Jadi artinya supaya tidak terjebak. OC yang mana yang sah? Adalah OC yang pertama. Kenapa? Karena masih mantan ketua dan sekretaris yang menandatangani SK itu. Bangsa mereka. Saya sangat setuju dengan SK itu dikatakan. Karena itu pelanggaran dasar. Kenapa dibuat Keretaker? Karena ada orang Sumatera Utara pergi ke Pak Edi. Kenapa? Apa alasannya mereka ke sana meminta itu? Saya setuju dengan lama, digabung dengan yang ada sekarang. Saya setuju. Karena itu berdasarkan dasar. Jadi saya harapkan Cipisman dengan Pak Nutrin bersatu lagi, komunikasi dengan baik. Dan terima kasih kepada senior-senior kami, ya, senior-senior kami yang telah memutuskan bahwasannya tetap SCOC yang lama yang melaksanakan MUBES. Kita sudah sepakat. Ya, catat. Oke. Poin ulama. Sebutkan berafiliasi. Kalau berafiliasi udah jelas otomatis, kenapa? Ada mereka di dalam. Boleh dilihat SK. Semua ada. Yang ada di SK itu ada di dalam. Semua. Ada. Yang SK sekarang ada di dalam. Saya pastikan bahwasanya semua yang ada SK sekarang yang Keretaker versinya yang ada di SK yang lama. Makanya tadi saya bertahan tetap itu yang merasakan MUBES. Kedua, sebetulnya tadi ya saya sebetulnya kalau memang itu mohon maaf ya senior kami Pak Hutasoi, kenapa tadi saya bertahan? Surat tim 7 itu Pak sudah tidak berlaku karena sudah dikembalikan. Tidak ada lagi itu. Ini Tanggal 7 Februari, November 2000 tahun yang lalu sudah dikembalikan. Itu 7 Februari loh. 7 Februari 2022. Nah, dikembalikan surat itu bulan November tahun 2001. Makanya berarti Bapak tidak berlaku. Kenapa ini ada 7 Februari? Nah, inilah yang sebetulnya dan mereka mengeluarkan mereka mengeluarkan 7 Februari. Iya, itu. Makanya tadi sudah saya jelaskan kronologisnya, Pak. Oke, kita maju. Sudah saya jelaskan. Saya sudah jelaskan tadi kronologis itu sebetulnya. Ya. Oke. Nah, kedua, ya, kalau memang ini tetap, ya, tolong kepada Pak Nixon Situmorang, kemudian kepada Pak Rudi Harahap, secepatnya diadakan rapat. Ya, diadakan rapat, ya, seperti yang kemarin kita adakan di Kopitiam, di Batam Center. Hadir hampir 180 orang. Ada daftar hadirnya itu, ya. Nah, di kopi. Nah, oleh karena itu undang mereka semua. Kita sepakat hari ini yang memimpin rapat pada saat itu nanti ST dan OC yang SK-nya kita tanda tangan. Terima kasih. Jadi oleh karena itu saya garis bawahi ya bahwa ya tolong nanti disampaikan kepada teman-teman panitia SCOC yang Nixon Situmorang ketuanya, yang OC-nya Rudi Harahap segera berkoordinasi dengan Surya Makmur CS dan Johnson Fidoni CS untuk segera mengadakan rapat. Kapan kita adakan rapat, undang kita, ya, untuk kita menentukan kapan MUBES, ya, karena tetap kita akomodir, ya. Dan hasil rapat hari ini, MUBES tetap dilaksanakan. SCOC yang lama dan yang baru akan kolaborasi. Kepada
kepada SCOC yang lama, tolong undang SCOC yang baru dan segera adakan rapat, dan yang memimpin rapat adalah SCOC yang lama. Oke, yang ketiga, hasil rapat hari ini akan disampaikan Bapak Asron kepada caretaker dan juga tim 7. Jika ada peserta di sini yang ingin menjadi panitia, mohon mendaftarkan diri nanti. Itu teknis ya. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Sekian dan terima kasih. Selamat pagi KDK Lover. Pagi ini kita ada sesuatu yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Sebelum nyampe ke sini, saya tadi sengaja melihat forum ini dari luar. Ada sesuatu yang cukup menarik. Kalau kacamata saya bilang sangat menarik. Apa dasar harus rapat sore ini? Terima kasih atas kesempatannya. Tujuan rapat pada hari ini adalah membuat IKAPSU supaya lebih baik ke depan. Saya sebagai inisiator merasa selama ini IKAPSU ini tidak bermanfaat buat anggota. Kurang. IKAPSU ini sudah berdiri 20 tahun yang lalu. Jadi kami menginginkan suatu pengurusan yang bagus, yang memang tahu visi misi IKAPSU. Jadi saya hadir di sini hanya menanggapi rapat ini apa kemauannya. Ternyata kemauannya kita sepakat sama-sama dilakukan MUBES di tahun ini. Karena musim pandemi, di tahun ini kita harus lakukan MUBES keempat. Yang kedua, kita sepakat membentuk panitia SCOC yang baru. Yang lama digabung dengan yang baru. Itu yang kita sepakati dalam rapat ini. Saya sangat tertarik dan saya menyetujui bahwa semua SCOC itu harus berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Itu ya saya apakan. Saya mengikuti program ini supaya IKAPSU tetap terbentuk dengan baik. Terpilih ketua yang memang terpilih secara legalitas yang baik. Jadi saya mengharapkan masyarakat Sumatera Utara bangga dengan IKAPSU. Ya, MUBES IKAPSU. Ini yang tadi itu, ya tadi pertanyaannya kan menarik juga. Sebetulnya inilah kebiasaan orang kita dari Sumatera Utara. Semuanya menyampaikan aspirasinya, tapi endingnya tetap satu, ya sesuai dengan moto IKAPSU, ya bersatu bekerja untuk membangun. Katakan kita awam melihat IKAPSU ini ya, karena kalau saya perhatikan dari tadi ada pro kontra, bahkan di luar tadi bubarkan. Terlepas itu joke atau bercandaan yang mungkin ini, tapi satu hal yang mau saya pertanyakan, apa sebenarnya yang diperebutkan untuk melakukan di bus ini? Tidak ada. Yang dilaksanakan di IKAPSU ini tidak ada pro dan kontra. Ini garis bawahi, tidak ada. Ya, tidak ada, kami tegaskan, tidak ada pro dan kontra atau ada kubu-kubuan, tidak ada. Yang ada adalah kami warga Sumatera Utara menginginkan bersatu, membesarkan rumah kami, ya, membesarkan rumah kami, yaitu IKAPSU, wadahnya IKAPSU. Tidak ada, ya garis yang kami bawahi, tidak ada pro dan kontra atau perbedaan, tapi wajar. Kalau memang pada saat tadi rapat, itu dinamika saja. Kira-kira begitu. Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari media ya, tentu kita melihat ya, keberadaan IKAPSU ya di Kota Batam ini ya sangat luar biasa. Ya. IKAPSU ini ya dari IKAPSU untuk IKAPSU juga. Nah, apa harapannya untuk IKAPSU di MUBES ini untuk jangka panjangnya seperti apa? Dan berharap kepada seluruh warga Sumatera Utara, mulai dari orang tua, sesepuh, pengurus, semua yang bersimpatisan kepada IKAPSU ini untuk mari cool dan menahan diri untuk pelaksanaan MUBES. harapan kita ke depannya IKAPSU ini semakin maju ya, semakin jaya ya, semakin bisa membawa ya kebaikan ya untuk seluruh keluarga besar Sumatera Utara ya, bagaimana kedepannya bisa saling merangkul ya antara yang satu dengan yang lainnya, mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Harapan kita semua berjalan di MUBES nanti dan harapannya IKAPSU tetap jaya, merdeka. Horas. Amin. Horas. Horas. Oke.